saudara dalam ibadah minggu GKSBS Bawah Gunung Sari, tanggal 25 Juli 2021. Ibadah minggu hari ini bertepatan dengan penutupan bulan Diakonia Sinode GKSBS tahun 2021. Kiranya ibadah hari ini akan menjadi berkat bagi kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk satu pekan perjalanan persiaran kehidupan kami boleh kami lakukan dengan baik. Pengalaman-pengalaman yang boleh kami alami bersama dengan penyertaan-Mu, biarlah menjadi pengalaman yang boleh senantiasa kami syukuri. Hari ini kami kembali boleh beribadah kepadamu. Kiranya Engkau berkenan. Sampai selesai ibadah ini kami serahkan kepadamu, mohon penyertaan dan Roh Kudus-Mu kiranya menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengundang jemaat berdiri. Kita memulai ibadah hari ini dengan menyanyikan nyanyian pelengkap hidup jemaat nomor 15, bait yang pertama dan kedua, berhimpun semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan masing-masing di dalam hati kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. 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 Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Hukum kasih dan berita anugerah bagi kita. Hukum kasih bagi kita, Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika meneliti kehidupan yang kita jalani, tentunya kita dengan rendah hati jujur mengakui bahwa masih banyak praktek kehidupan kita yang harus terus diperbaharui.
baik sikap kita kepada Tuhan maupun sikap kita kepada sesama manusia. Tetapi Tuhan yang penuh kasih terus menganugerahkan rahmat-Nya kepada kita. Mari kita mendengar berita anugerah yang tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan 30. Demikian firman-Nya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian berita anugerah bagi kita. Mari kita meresponi berita anugerah ini dengan nyanyian peneguhan. Kita memujikan bersama nyanyian pelengkap hidup jemaat nomor 153, bait pertama dan ketiga, pakailah seluruh hidupmu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hari ini kami boleh terus menikmati peribadahan kami. Meskipun kami harus melakukan ibadah bersama-sama dengan keluarga, oleh karena situasi yang belum memungkinkan kami mengadakan perjumpaan-perjumpaan di rumah ibadahmu. Biarlah ibadah kami secara daring ini akan menjadi berkat bagi persekutuan kami di tengah keluarga bersama Engkau. Rindu kami adalah satu saat kami boleh beribadah bersama-sama dengan saudara kami yang lain di gerejamu. Biarlah kami boleh bersukacita. Kami akan mendengar sabda firman-Mu, kiranya Engkau berkenan untuk berbicara kepada kami. Kebenaran-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya boleh kami terima menjadi pedoman hidup kami untuk menjadi umat-Mu yang setia. Hamba-Mu dalam segala keterbatasannya kiranya diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga boleh menyatakan kebenaran-Mu dengan sederhana. Kami sambut pelayanan firman ini
memohon penyertaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyiapkan bacaan kitab suci kita bersama dengan saudara-saudara Sinode GKSBS. Bacaan hari ini dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Demikian kesaksian firman Tuhan bagi kita. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap kita umat Allah yang boleh setia mendengar dan melakukan kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah penutupan bulan Diakonia Sinode GKSBS hari ini diberi judul Diakonia, Mengasihi untuk Mandiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang filsuf yang bernama Plato. Plato pernah berkata demikian, siapakah yang senang kalau harus melayani orang lain? Pertanyaan Plato ini menunjukkan kalau beliau lebih jujur daripada kita. Kita berkata kita mau menjadi pelayan Tuhan, akan tetapi pada prakteknya kita tidak, atau tepatnya lebih sulit ketika kemudian kita diminta untuk melayani orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, termasuk di dalam gereja kita, seringkali kita mendengar berita bahwa kita sedang mempersiapkan calon pelayan Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak memberitakan bahwa yang kita sedang persiapkan adalah calon pelayan jemaat. Pertanyaan Plato memberikan sebuah pertanyaan kritik kepada kita. Siapa yang senang kalau harus melayani orang lain? Karena pada dasarnya orang lebih senang ketika dia disebut melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17 dengan judul perikop perintah supaya saling mengasihi. Dan perikop ini memang salah satu perikop yang cukup populer karena sering dijadikan menjadi bahan khotbah, dan tentu kita tidak jarang atau kita sering kali melihat khotbah ini sehingga kita sudah hafal alur ceritanya. Tetapi apakah kemudian menjadi sangat sederhana seperti bacaan yang mudah kita dan sering kita baca demikian? Tuhan Yesus di ayat yang ke-16 juga meminta kepada para murid untuk menghasilkan buah. Selain perintah untuk saling mengasihi,
supaya kemudian para murid menghasilkan buah. Hal ini dimaksudkan bahwa Tuhan Yesus menginginkan bahwa kasih yang telah dibagikan para murid juga harus dilakukan oleh orang-orang di mana dia hidup bersama untuk membagikan kepada orang-orang yang dijumpainya. Sehingga kasih itu akan terus dirasakan dan dibagikan. Maka di ayat 17 Tuhan Yesus mengatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop ini kita diingatkan bahwa di dalam melakukan diakonia atau pelayanan, kita harus mendasarkan dengan kasih, sehingga pelayanan kita akan berbuah. Sebagaimana Tuhan Yesus telah memilih para murid untuk menjadi muridnya dan melaksanakan perintah untuk saling mengasihi, demikian Yesus juga telah memilih kita jemaatnya untuk melaksanakan tugas pelayanan kasih kepada setiap orang, baik dia anggota jemaat maupun orang lain yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, visi Sinode GKSBS sampai dengan tahun 2025, gereja yang mandiri dan terbuka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mandiri ini berarti bahwa dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Apakah kemudian visi Sinode ini hanya menjadi tujuan pelayanan majelis pimpinan Sinode GKSBS saja? Atau juga menjadi tujuan kita, bahwa kita adalah jemaat GKSBS yang adalah bagian dari Sinode GKSBS? Tentu harapannya bahwa tujuan Sinode GKSBS adalah tujuan kita bersama. Tujuan kita melakukan diakonia adalah untuk mencapai kemandirian dan sekaligus terbuka. Diakonia sebagai sebuah tindakan iman, berharap bahwa akan menghasilkan sebuah proses, menghasilkan kemandirian sekaligus keterbukaan pada kehidupan kita. Salah satu contoh dalam pelayanan kasih yang akhirnya menghadirkan kemandirian di dalam kitab suci kita ialah bagaimana seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan, yang kemudian mau berbagi kepada orang lain, yang pada akhirnya dari dimulainya seorang anak yang mau membuka berkatnya berbagi dengan 5 roti dan 2 ikan, maka kemudian semua orang kemudian tergerak berbagi, bahkan kemudian berkat melimpah, bahkan mencukupkan 5.000 orang laki-laki yang dicatat di dalam kisah kitab suci kita. Bahkan kemudian berkat itu melimpah karena masih tersisa 12 bakul makanan yang kemudian menjadi sebuah cerita bagaimana gerakan berbagi itu membawa proses kemandirian pada kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diakonia yang menghasilkan kemandirian akan membuat kita kemudian bermartabat, bernilai, kemudian memiliki sebuah daya guna. Diakonia adalah tindakan beriman, merupakan kalimat yang menyadarkan kita bahwa kita sudah merasakan kasih Tuhan, maka kita harus membagikan kasih itu kepada orang lain. Bukan untuk kepentingan kita atau kemuliaan kita, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam situasi yang kita hadapi, terlebih dalam situasi-situasi perkembangan yang ada saat ini, mungkin pelayanan kasih kita terbatas, tetapi kita harus melakukan pelayanan kasih kepada semua ciptaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam penutupan bulan diakonia ini nanti akan ada persembahan diakonia khusus untuk pelayanan GKSBS untuk suku anak dalam di Provinsi Jambi. Mari kita jemaat-jemaat sesinode GKSBS mendukung pelayanan ini. Ada saudara-saudara kita yang masih membutuhkan uluran tangan dan dukungan kita. Suku anak dalam di Jambi yang belum mendapatkan upaya-upaya pendampingan supaya mereka kemudian memiliki sebuah gambaran kehidupan yang katakanlah
sama dengan saudara-saudara yang lain. Bukan dalam rangka untuk mengubah jati diri mereka, tapi dalam rangka untuk membuat mereka bermartabat. Maka suku anak dalam ini harus didampingi. Gereja-gereja GKSBS memiliki komitmen, khususnya teman-teman kita yang ada di Jambi, dan secara istimewa GKSBS Pemenang telah melayani mereka. Mari kita bersama-sama mendukung dengan penuh sukacita. Mari kita membagikan sebagian dari berkat Tuhan untuk saudara-saudara kita yang ada di suku anak dalam di Provinsi Jambi. Terkait dengan persembahan diakonia untuk suku anak dalam, ini adalah bagian dari kerelaan kita untuk berbagi. Dan ini adalah bagian dari sikap dan nilai GKSBS, yaitu asketisme untuk berbagi, untuk membangun kebersamaan secara sinodal. Biarlah ini akan menjadi sebuah gerakan yang akan terus-menerus kita lakukan. Bahkan satu saat kita akan dapat mengembangkan dan melakukan pemberdayaan masyarakat, bukan hanya secara rohani, tapi juga secara ekonomi dan sosial. Sehingga harapannya satu saat kita akan semakin menjadi umat Allah yang berdampak bagi kehidupan oleh karena diakonia dan berbagi kita. Pandemi COVID-19 ini juga membuat GKSBS sebagai gereja harus menggunakan seluruh daya upayanya menggerakkan potensi-potensi yang kita miliki. Bahwa di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada keluarga-keluarga yang masih melakukan isolasi mandiri. Harapan kita bahwa isolasi mandiri yang dilakukan akan diberkati oleh Tuhan, sehingga saudara-saudara kita akan boleh mengalami pemulihan dan kembali boleh menjalani seluruh hidupnya dengan penuh sukacita. Bukan hanya saudara-saudara kita anggota jemaat GKSBS Bawah Gunung Sari di semua wilayah, tapi mungkin ada saudara-saudara kita, tetangga kita yang saat ini juga sedang mengalami isolasi mandiri. Tentu ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita. Pertanyaannya adalah, adakah gerakan yang sudah kita lakukan? Adakah sikap kita yang sudah kita tunjukkan kepada mereka? Apakah kita sudah pernah melakukan berbagi kepada mereka yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri? Mungkin kita tidak harus berbagi kepada semua. Mungkin kita tidak bisa melakukan pada mereka semua. Tetapi bahwa ada saudara kita yang terdekat dengan kita, yang membutuhkan bantuan kita. Oleh karena mereka tidak bisa keluar berbelanja, mereka tidak boleh bertemu dengan saudara-saudara yang lain. Mereka harus ada di dalam ruangan, mungkin mereka sendirian, atau mungkin mereka satu keluarga. Hidup mereka harus didukung oleh kita yang ada di luar rumah mereka. Hidup mereka tergantung dari kita yang saat ini sehat. Inilah kesempatan kita untuk mengulurkan berkat kepada mereka. Mungkin tidak harus berupa hal-hal yang wah, bukan berupa makanan-makanan yang mahal, tetapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Apa yang kita makan, apa yang mungkin bisa kita bagikan kepada mereka, ini adalah bagian terkecil yang bisa kita lakukan hari-hari ini kepada saudara-saudara mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri. Tentu bahwa gereja dan juga masyarakat, bahkan pemerintah sudah melakukan hal tersebut. Tetapi secara pribadi, bahwa kita juga umat Allah yang diperintahkan untuk saling mengasihi sesama kita. Maka inilah kesempatan-kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah umat Allah yang memang memiliki kasih dan punya kesempatan untuk berbagi kepada mereka yang saat ini membutuhkan. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kita telah diciptakan oleh Tuhan Yesus untuk menghasilkan buah, maka marilah kita melaksanakan tugas pelayanan kita dengan penuh sukacita. Mari kita mengoreksi seluruh konsep pelayanan kita. Hari ini kita perlu merubah konsep kita, bahwa kita bukan hanya melayani Tuhan, tapi mari kita juga melayani jemaat Tuhan yang diberikan kepada kita. Bahwa kita semua adalah para hamba-hambanya, kita semua jemaat adalah pelayan-pelayan untuk satu dengan yang lain. Bahwa setiap ada saudara-saudara yang lain yang membutuhkan, itu bukan hanya tanggung jawab majelis gereja, tetapi itu adalah menjadi bagian kita semua. Terlebih lagi bagi kita yang diberi kesempatan untuk menjadi
majelis gereja, majelis jemaat, majelis pimpinan jemaat. Mari kita bukan hanya sekedar melayani Tuhan, tetapi kita mari juga melayani jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita terus memperhatikan jemaat dalam doa-doa kita, dalam waktu-waktu kita untuk memberikan semangat dan harapan di tengah situasi yang tidak mudah seperti ini. Mari kita melayani Tuhan, tetapi kita juga melayani jemaat yang dititipkan, yang diserahkan melalui gereja kepada kita semua. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dengan kita melakukan tugas pelayanan kasih, maka kita sedang mengerjakan tugas dan misi Allah. Sehingga firman yang Tuhan telah berikan pada hari ini menjadi firman yang hidup karena kita melakukan di dalam kehidupan kita. Selamat menunjukkan cinta kasih-Mu, selamat menunjukkan wujud kasih Tuhan yang telah kita terima untuk memberkati dan melayani orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa kami adalah umat yang telah Engkau kasihi dengan cinta kasih surgawi yang luar biasa. Biarlah kami juga boleh meneruskan cinta kasih-Mu itu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami jika selama kehidupan kami menjadi umat-Mu yang egois, yang hanya menuntut untuk diperhatikan, yang menuntut untuk dikasihi, yang menuntut untuk dilayani. Sementara kami lupa bahwa Engkau menghendaki kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Ampuni kami Tuhan kalau sampai hari ini justru kami seringkali membuat orang lain mengalami kelemahan, membuat orang lain terluka, membuat orang lain bahkan kehilangan pengharapan. Bukan kami menguatkan dan hadir dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka. Kiranya Engkau akan terus memimpin kami supaya kami kembali kepada semangat cinta kasih yang Tuhan Engkau berikan kepada kami. Bahwa Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami dan kami akan dengan setia mengasihi sesama kami seperti kasih kami kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih setia-Mu. Tuhan memberkati kami. Rumah tangga kami, keluarga kami kiranya diberkati oleh-Mu. Dengan semua pekerjaan yang kami lakukan dengan setia. Semua harapan-harapan hidup kami yang berkenan di hadapan-Mu kiranya Tuhan Engkau berkenan dan memberkati. Anak-anak kami yang sedang bertumbuh dalam masa tumbuh kembang mereka, Tuhan berkati. Anak-anak kami yang sekolah di semua jenjang pendidikan yang masih harus belajar secara online, Tuhan Engkau juga menyertai anak-anak kami. Supaya anak-anak kami tidak kehilangan masa depan mereka oleh karena pengetahuan mereka yang terbatas. Kami rindu supaya anak-anak kami juga boleh menyongsong masa depan mereka dengan proses pembelajaran yang tidak mudah ini. Kami berdoa untuk semua lembaga pendidikan, untuk semua tenaga pendidik, Tuhan berkati mereka supaya mereka boleh dengan penuh sukacita melaksanakan tanggung jawabnya dengan penuh setia, sehingga boleh memberi yang terbaik untuk peserta didik mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, GKSBS Bau Gunung Sari, kiranya Engkau memakai menjadi gereja yang peduli untuk melayani, untuk menjadi gereja yang peduli dengan sesama. Biarlah kami semua, baik pendeta, penatua, diaken, pelayan komisi, dan semua anggota jemaat-Mu akan boleh menjadi kekuatan yang dipakai oleh Tuhan, menjadi gerakan di mana gereja kami akan menjadi gereja yang terus memberi pengharapan kepada satu dengan yang lain. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap anggota jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Yang sakit Tuhan kami rindu Engkau boleh jamah dan kiranya kesembuhan terjadi di dalam nama-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang sedang mengalami berbagai kesulitan hidup, baik kesulitan ekonomi, situasi pandemi yang terjadi telah membuat harapan-harapan hidup dan pekerjaan menjadi sulit. Tuhan kiranya Engkau hadir dalam setiap pergumulan-pergumulan ekonomi dan pergumulan-pergumulan sosial yang dihadapi. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami isolasi-isolasi mandiri, yang
oleh karena COVID-19 mereka terkonfirmasi positif atau memiliki gejala-gejala yang mengarah kepada virus COVID-19. Kami rindu Tuhan, masa isolasi mereka diberkati oleh-Mu. Biarlah mereka juga dengan kesabaran dan penuh pengharapan mereka menyerahkan untuk semangat hidup mereka kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Kami juga bersyukur untuk yang telah mengalami kesembuhan, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk bangsa negara kami yang sedang berjuang, terlebih lagi para pemimpin kami kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pejuang-pejuang kesehatan, baik tenaga kesehatan, dokter, perawat, para medis, rumah sakit, klinik, dan semua fasilitas kesehatan diberkati oleh Tuhan, supaya mereka boleh memiliki kekuatan untuk menjadi alat berkat-Mu. Bangsa kami boleh keluar dari pandemi COVID-19. Kami rindu boleh dipulihkan dan tata kehidupan kami boleh kembali mengalami kenormalan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semua harapan hidup kami yang tidak dapat kami sebut satu persatu di dalam doa kami. Kiranya Engkau Tuhan akan memberkati dan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Di atas segalanya ampuni kami atas segala dosa kami. Kami menyerahkan seluruh doa kami di dalam cinta kasih-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengar firman Tuhan sebagai dasar dalam kita memberikan persembahan kepadanya. Surat Rasul Paulus kepada Jemaat Korintus, 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-12 menjadi dasar pengucapan syukur kita. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Mari kita mempersembahkan kepada Tuhan ucapan syukur kita, baik ucapan syukur ibadah hari Minggu, persembahan diakonia dan persembahan syukur yang lain kepada Tuhan. Diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 433, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, Aku Suka Membagi. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, baik syukur atas berkat-berkat-Mu untuk ibadah hari Minggu kami, demikian juga persembahan diakonia yang akan kami dukungkan untuk pelayanan kasih kami, untuk saudara-saudara kami suku anak dalam di Jambi, dan juga syukur-syukur kami yang lain. Kiranya Engkau berkenan atas sukacita kami. Engkau memberkati kami dalam seluruh kehidupan kami. Kami persembahkan ucapan syukur ini kepadamu
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan dari sepanjang abad dan di seluruh penjuru dunia, mari kita bersama-sama memperbaharui pengakuan iman Rasul kita dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita akan selesai, tetapi ibadah kehidupan kita akan terus kita laksanakan. Oleh karena itu, berlakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bait yang pertama dan ketiga, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah
Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kami dan pujian hormat bagi kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan satu pekan kehidupan kami, kiranya Tuhan menyertai. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Selamat hari Minggu atas seluruh kehidupan kita semua. Majelis Jemaat GKSBS Bau Gunung Sari mengucapkan selamat untuk kehidupan kita semua dan kiranya Tuhan akan menyertai kita.